Baiklah, kemudian berikut adalah beberapa model bisnis online yang pada umumnya dipilih oleh para wirausahawan digital ya. Jadi model bisnis online adalah cara atau metode bisnis yang menghasilkan keuntungan. Sedangkan bisnis model pada online, khusus untuk online ada beberapa. Antara lain adalah yang pertama brokerage model ya. Jadi brokerage model ini atau juga dikenal dengan istilah marketplace. Jadi model bisnis ini yaitu kita memfasilitasi antara pembeli, produsen dengan konsumen agar saling bertemu dan juga memfasilitasi transaksinya di digital. Jadi ini adalah digital marketplace. Ya, jadi pada intinya adalah menghubungkan penjual dan pembeli pada suatu tempat. Nanti brokerage ini akan mendapatkan keuntungan dari biaya penggunaan platformnya atau dari komisi penjualan yang akan terjadi itu, ataupun jasa iklan dari penjual barangnya tadi juga untuk diiklankan di marketplace-nya juga akan dimintai biaya juga. Kemudian ada juga barangnya yang dijual di marketplace itu sedikit lebih mahal daripada barang yang aslinya jika pembeli itu bertemu secara fisik di tempat produsen. Jadi ada banyak keuntungan yang bisa diperoleh oleh brokerage ini. Ya, contoh marketplace adalah Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab juga termasuk ya sekarang, GrabFood. Oke, itu. Baik, kemudian selanjutnya adalah advertising model. Ini adalah ya sama advertising atau pengiklanan bisa dilakukan di blogs, di website, di sosial media, pada intinya adalah menghubungkan para pemasang iklan dengan pemilik media atau pemilik website tersebut misalnya. Jadi seringkali pemilik media ini juga mempunyai iklan di platformnya, mencantumkan iklan di platformnya, kemudian akan mendapatkan keuntungan dari presentasi komisi penjualan iklan misalnya, ataupun dari biaya iklan dari pemasang iklan. Ya, contohnya misalnya ada Google Ads, ada Facebook Ads, dan banner-banner di website gitu ya, advertising model. Next, berikutnya adalah merchant model. Ini sama dengan kegiatan pemasaran, kegiatan bisnis sebelum era digital, yaitu perbedaannya adalah dengan memanfaatkan digital untuk saluran distribusi dan pemasaran. Jadi kita punya produk, kemudian dijual kepada konsumen melalui pemanfaatan digital. Modelnya bisa B2B juga atau wholesaler, business to business, maupun business to konsumen atau retailer. Jadi ya sama, keuntungannya didapatkan dari keuntungan penjualan produk yang dihasilkan. Jadi wholesaler atau kita membeli produk, mendapatkan dari pemasok produknya banyak, kemudian kita jual kembali kepada toko atau kepada bisnis lainnya melalui saluran digital, ataupun secara retailer, di mana kita membeli barang secukupnya untuk kemudian langsung kita jual kepada konsumen. Jadi kita beli produk tersebut, kemudian kita mem-package
atau membuat kemasan ulang secara ulang, repackage, kemudian kita jual kembali kepada customers. Buy, packaging, kemudian reselling. Jadi itulah merchant model baik wholesaler maupun retail. Atau bisa juga dengan drop shipping, di mana kita tidak benar-benar memiliki stok produk itu di tempat kita, tidak, tapi kita hanya melakukan pemasarannya saja, hanya marketingnya saja, padahal produknya tersebut tidak berada di tangan kita. Jadi agen atau stokis ini akan mempost produk kepada customer, di mana kita mempromosikan link untuk membeli produk tersebut. Jadi kita hanya memasarkan saja, hanya memberikan link produk saja. Kemudian kita bisa mendapatkan keuntungan saat ada customer yang membeli produk melalui link yang kita promosikan tadi. Jadi setiap ada pembelian di mana customer itu menggunakan link kita, maka kita juga mendapatkan pendapatan. Jadi secara drop shipping kita tidak memiliki produknya. Next, model bisnis online berikutnya adalah affiliate marketing. Jadi model bisnis ini menawarkan produk yang dimiliki oleh perusahaan lain dengan keuntungan berupa persentase jika terjadi penjualan. Model bisnis ini tidak membayar komisi apapun jikalau tidak ada penjualan ataupun aksi konversi apapun yang terjadi. Jadi affiliate ini hampir mirip dengan dropshipping tadi ya, tapi ada sedikit perbedaan. Jadi kalau dropshipping tadi kan model bagi entrepreneur yang tidak ingin memegang produknya, tidak ingin mensetok produknya, maupun harus menyimpan di inventorinya, karena produk tersebut dihandle oleh pihak ketiga. Jadi produknya hanya perlu untuk diorder, kemudian akan lalu diantar, didelivery oleh providernya, oleh para providernya kalau ada buyer. Sedangkan kalau affiliate tadi memang ada mitra dari perusahaan tersebut, dari provider memang bermitra. Jadi mitranya tadi hanya mempromosikan produk ataupun jasa dengan memberikan link di website mereka ataupun di sosial media mereka. Jadi hanya perlu untuk mempromosikan di website dan sosial media, dan juga tapi tetap meskipun mempromosikan, dia tetap terikat oleh kondisi dan juga syarat-syarat yang ditentukan oleh perusahaan, karena dia adalah mitra dari perusahaan tersebut. Sedangkan kalau dropshipping, entrepreneurnya tadi tidak mempunyai kendali atas pengemasan maupun pengiriman dari produk, karena sepenuhnya ditanggung oleh pihak ketiga atau providernya.
Ya, semoga bisa lebih paham lagi ya teman-teman Bakti Lovers tentang dropshipping dan juga affiliate marketing ini. Kemudian selanjutnya adalah subscription model, yaitu bahwa konsumen atau pengguna dibebani biaya secara periodik, bisa bulanan, bisa tahunan. Tapi ya, yang pasti ada fee atau biaya untuk subscribe atas service atau atas pelayanan jasanya, tidak hanya satu kali saja tapi berperiode. Jadi membebankan biaya kepada konsumen sebagai ganti untuk menggunakan layanan yang ditawarkan. Semakin banyak pengguna yang dimiliki, maka semakin besar pula penghasilan yang didapatkan. Contohnya saja kan banyak aplikasi-aplikasi yang subscription ya, misalnya aplikasi musik, Spotify ya, Spotify itu bisa ada liriknya juga, ada bisa nge-search lagu di Spotify namun berbayar. Kalau subscription-nya sudah habis, maka layanannya pun juga akan berkurang, harus di subskripsi ulang lagi. Kemudian ada juga Netflix yang bisa nonton tapi ada subscription-nya juga. Jadi itulah model bisnis secara subscribe. Kemudian berikutnya adalah utility model atau on demand, yaitu biaya yang dibebankan kepada customers disesuaikan dengan layanan yang digunakan. Jadi ini berdasarkan meteran gitu ya. Jadi tidak fix sama, jadi sesuai dengan penggunaan oleh customer. Contohnya saja adalah pada Grab ataupun Gojek. Jadi berdasarkan meterannya kan beda-beda biaya yang ditarifkan berdasarkan jauh maupun berdasarkan berat. Jadi sesuai dengan penggunaan. Baik, itulah tadi teman-teman Bakti Lovers kurang lebih tentang model bisnis online. Masih ada banyak yang lain lagi model bisnis, tapi antara lain seperti ini. Baik, kita lanjutkan teman-teman.